Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Untuk pertemuan ketujuh mata kuliah praktik akuntansi manajemen D3 akuntansi, ini kita mau review materi dan latihan soal untuk eh, pertemuan 1 sampai 6 ya. Jadi kita review dan ada latihan soal. Nah, jadi ini ya pertemuan 7 pengerjaan latihan dan review materi. Jadi nanti saya juga coba review materi dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-6. Tapi mungkin ABC nggak terlalu panjang karena sudah ada di PPT maupun di YouTube sebelumnya. Terus yang kedua, selanjutnya untuk UTS. Nah, ini kita masih nunggu informasi dari fakultas. Apakah UTS ini diselenggarakan secara mandiri atau ada jadwal khusus dari fakultas. Tapi sampai sekarang itu belum ada informasi apapun. Oleh karena itu, saya minta kelas A dan B nanti koordinasi masalah jadwal. Nah, jadwal ini tujuannya agar kalian tuh waktu ujiannya bareng. Kenapa? Karena ini mempermudah saya untuk masalah pembuatan soal, ngontrol soal gitu ya. Karena walaupun nanti soalnya tak buat berbeda gitu, tapi kan pokok bahasannya sama. Nanti nggak fair untuk kelas satunya. Jadi saya mohon koordinasi Bayu dan kita coba nanti dilihat kapan kita bisa UTS Akmen. Jadi silakan waktunya bisa sore, bisa Sabtu, malam boleh nggak ya? Ya monggo lah nanti didiskusikan dulu kira-kira waktunya. Nah kalau bisa waktu ngambil waktu itu tuh tidak ada mata kuliah yang lainnya atau cuma satu mata kuliah lainnya gitu loh. Saya nggak tahu ini apakah 2 minggu atau 1 minggu. Kalau 2 minggu sebaiknya bisa diambil di minggu berikutnya. Jadi ada waktu untuk kalian belajar mata kuliah ini dan mata kuliah yang lainnya. Terus nanti mata kuliah akan dilakukan kerjakan melalui OCW. Jadi nanti durasinya tetap apakah itu 90 menit atau 1 jam. Jadi dari mulai kalian tahu soal sampai durasi itu selesai itu di waktunya segitu. Harapan saya kalian benar-benar nggak tanya ke temennya karena walaupun ini online ya, tapi ini open book, kalian bisa lihat, tapi harusnya kalian udah belajar. Kalau kalian open book nggak belajar ya nggak akan selesai waktu pengerjaannya. Jadi tinggal eksekusi aja istilahnya. Nah, harapannya tetap jujur, tetap transparan, tetap Anda mengerjakan sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Yang selanjutnya, sediakan kertas ya untuk pengerjaan, foto ya untuk foto scan tadi dalam bentuk PDF dan koneksi. Nah, yang sering menjadi masalah itu ukuran file. Pastikan nggak usah pakai apa namanya. Kalau kalian nanti kesusahan ya gunakan resize gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan saya beri perpanjangan waktu kira-kira 10 menit ya atau 5 menit lah untuk masalah uploading itu nanti detailnya akan saya beri penjelasan di minggu depan. Apakah nanti kalau waktu yang sampai ditentukan nggak terkirim lewat email atau dan seterusnya. Nah selanjutnya untuk pertemuan hari ini kalau kelas B berarti tanggal 6 April, kelas A 9 April, kerjakan nomor 1, 2, dan 4 dulu. Oke. Kita pilih untuk selesai di hari ini. Terus yang selanjutnya kita kan praktek, maka ada tugas ya yang untuk mendukung pertemuan ke-8 dan 9 nanti ada presensi lagi. Karena kita targetnya 24. Maka kerjakan nomor 3 dan 6 di kertas dan dikirimkan di OJW pada jadwal berikut. Oke. Nah, ini untuk nanti saya udah buka kelasnya. Untuk kelas B udah saya buka, kelas A juga nanti saya buka pertemuan ini. Jadi baru bisa dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan. Range-nya tapi kebuka sampai jam segini. Jadi silahkan yang mau mengumpulkan.
saran saya jangan mepet-mepet, karena kalau mepet biasanya error dan lain sebagainya. Dosen akan memberikan tambahan tugas setelah pengumpulan tugas berakhir. Pembahasan, sorry. Jadi nanti saya bahas pakai media YouTube juga untuk kalian belajar. Oke. Nah, sekarang kita bahas soalnya dulu. Yang pertama, jadi kita kerjakan nomor 1, 2, dan 4 ya. Tapi kita bahas soalnya urut aja. Oke, analisis CVP. Ini ada nomor 1, 2, dan 3. Ini bahas cost volume profit analysis. Nah, nomor 1 ini kita bahas mengenai target profit dan analisis break even point. Nah, jadi pertama ini Lindon Company, perusahaan company ini merupakan distributor yang eksklusif untuk produk otomotif yang menjual produknya otomotif itu tadi $40 per unit. Ingat ya, harga jualnya $40. Nah, dia punya rasio contribution margin sebanyak 30%. Nah, bayangkan ada harga jual, ada contribution margin. Nah, fixed expense-nya adalah 180.000. Berarti total, kalau fixed expense tuh 180.000 total. Kenapa nggak mungkin kan jual $40 per unitnya $180.000? Nah, maka dari itu diketahui tahun ini dia akan menjual 16.000 unit. Nah, sekarang ditanyakan berapa biaya variabel per unit. Nah, caranya ngitung gimana? Kalau udah diketahui harga jualnya sama contribution margin, makanya caranya adalah, nah maka dari itu kalau mau mengerjakan itu, cara paling gampang adalah Anda ingat-ingat ini harga jual, biaya variabel, margin kontribusi, biaya nanti disimulasi oret-oretan. Tapi kalau pakai rasio kan jelas ya, kalau tadi berapa unit, misalnya 160.000. 100 kali berapa dolar, ya kan? 16.000 kali 40 ya. Ini kalau total, oke. Nah, kalau contribution margin tadi diketahui rasionya. Nah, berarti berapa ininya? Kalau ini kan tadi kalau per unit ya berarti gini, berapa? Cari dulu margin kontribusi, baru kalian dapat biaya variabel. Jadi yang penting paham ini variabel costing income statement. Yang penting paham dulu letak dari variabel costing income statement. Ya, jadi kayak gini. Oke, terus kalau udah dapat tadi ya, yang kedua adalah dengan menggunakan metode ekuasi. Ekuasi itu makanya tadi tak suruh pakai metode ekuasi itu pakai rumus gitu loh. Nah, tapi saya pengen Anda mengerjakan pakai metode formula aja. Sorry, terbalik. Jadi yang kedua Anda tuh diminta pakai metode ekuasi. Ekuasi itu kan persamaan kan. Jadi metode persamaan tuh kayak gini kayaknya. Sebentar saya cari. Nah, equation tuh gini. Jadi pakai profit sama dengan penjualan dikurangi variable expense dikurangi fixed expense. Jadi menggunakan ini dalam menghitung break even point. Ya. Jadi kerjain nomor 2 aja pakai ekuasi. Sorry, ini salah ya. Dipakai ekuasi. Terus kalau udah, kamu nanti kan dapat berapa unit dan total penjualannya. Nah, yang kedua, Anda diminta berapa tingkat penjualan dalam unit dan dolar jika perusahaan ingin mendapatkan $60.000 atau dia punya target profit sebesar $60.000 dalam setahun tersebut. Jadi ini target profit. Caranya gimana ya? Pakai ekuasi tadi, gitu ya. Kalau dia targetnya 60.000, ya, berarti dia harus jual berapa? Makanya hitung yang diketahui dulu. Coba di otak-atik. Nah, maka dari itu kalian pakai kayak gini. Profitnya dia targetnya 60.000 ditulis dulu. Nah,
Yang ini salesnya kan dicari kan. Nah, kurangi variable expense-nya dari perhitungan kalian tadi berapa per unitnya, fixed expense-nya dapat berapa. Nah, nanti jadi kalian tahu berapa total penjualan sama berapa unit yang harus dijual. Kalau dia mau dapat profit sebesar 60.000. Nah, yang poin ke C ini itu kasus ketiga. Jadi asumsinya bahwa dia menggunakan pengirim yang efisien gitu ya dalam mendistribusikan otomotifnya tadi. Kalau dia dapat menggunakan pengiriman yang efisien, maka company ini perusahaan dapat mengurangi variable expense-nya sebesar $4 per unit. Oke. Jadi mengurangi $4. Nah, berapakah break even point yang baru dengan variable cost yang sekian? Jadi harga jualnya sama nggak? Sama, asumsinya sama. Fixed expense-nya sama nggak? Sama. Yang beda adalah variabelnya. Jadi kalau variabelnya turun $4 ya per unit, maka berapakah break even point yang baru? Sama, pakai ekuasi. Jadi intinya kalau soal CVP, Anda tuh harus paham dulu ekuasi tadi ya. Ekuasi ini dan ini sebenarnya yang poin ini kan sebenarnya sama kayak poin yang ini tadi. Jadi itu kuncinya CVP cuman ini, ngutak-ngatik. Kalau yang perlu kalian pahami ya konsepnya berarti ya, kalau BEP itu gimana, kalau target profit itu masukkannya gimana, terus kalau margin safety itu gimana, operating leverage itu gimana. Terus yang kedua ini adalah operating leverage. Nah, operating leverage ini kasusnya adalah ada suatu perusahaan Magic Realm Incorporation ini mengembangkan fantasi board game baru gitu ya. Perusahaan menjual 15.000 game tahun kemarin dengan harga $20 per game. Fixed cost-nya yang terkait dengan game itu 182.000 per tahun dan variable cost-nya $6 per game. Nah, artinya ini kasusnya sih sebenarnya dia pakai kontraktor gitu loh. Jadi sebenarnya mostly variable expense-nya itu buat bayar kontraktor. Nah, Anda diminta siapkan income statement dengan model contribution atau variabel. Oke. Untuk penjualan game tahun kemarin dan hitung berapakah degree of operating leverage. Nah, degree of operating leverage itu gimana? Kemarin kan antara contribution margin sama net operating income kan? Nah, itu caranya berarti Anda nyarinya gimana dulu? Berarti harus tahu dulu berapa contribution margin-nya dan berapa NOI-nya. Maka dari itu sama kayak tadi, dibuat ininya dulu, ya. Oke. Yang kedua, dia manajemen ini percaya bahwa dia dapat menjual 18.000 game tahun depan. Naiknya kan tadi awalnya 15.000 terus naik 3.000 jadi naik 20%. Hitung berapakah prosentase kenaikan net operating income. Caranya gimana? Nah, yang kemarin kita jelaskan, kalau kita udah dapat operating leverage, terus ada kenaikan penjualan ya, kita mau ngitung berapakah kenaikan net operating income, kemarin gimana caranya? Oke, jangan lupa yang ini tadi dikasih interpretasi ya, dikasih interpretasi. Jadi sama kayak atasnya juga semuanya pakai interpretasi. Jadi harus tahu jadinya. Karena kadang-kadang bisa ngitung tapi nggak bisa menginterpretasikan. Terus yang kedua, expected total dollar net operating. Jadi berapakah? Oh, kalau ini expected ininya, prosentasenya, kenaikan prosentase. Kalau ini dolarnya. Tapi Anda ngitungnya nggak boleh pakai simulasi income statement. Anda ngitungnya harus pakai perhitungan dengan menggunakan dasar degree of operating leverage. Kemarin udah sempat kita bahas. Coba ya, kalau kayak gini kasusnya Anda gimana? Oke, jadi pakai kesimpulannya juga. Nah, poin yang ketiga ini sama analisis CVP. CVP ini kasusnya adalah ada feather
Friends Incorporation mendistribusikan wooden ya, yang kualitasnya bagus. Dia menjual harganya $20 per unit, variable cost-nya $8 per unit, dan fixed cost-nya sudah diketahui semuanya. Anda diminta menghitung satu, contribution margin ratio. Jadi, hitung dulu contribution margin-nya, baru dibagi dengan apa kalau ngitung rasio. Dicari dulu ya. Terus, yang kedua, hitung rasio contribution margin dengan menggunakan break-even point. Tapi ini itu determine. Jadi ini pakai formula, bukan pakai bukan pakai equation kayak tadi. Kalau formula gimana? Coba ya saya cari. Nah, kalau pakai formula kira-kira kayak gini, nanti saya kasih PPT-nya ya. Nah, terus yang ketiga, dengan adanya permintaan yang meningkat atau peningkatan permintaan, perusahaan tuh mengestimasikan dia akan dapat menjual sebesar $75.000 selama tahun depan. Nah, kalau yang poin ketiga, ketika ada permintaan yang meningkat, sales-nya naik, kemudian berapa peningkatan net operating income. Nah, sebenarnya ini kan bisa dicari pakai dua cara. Sampai mana tadi ya? Nah, ini sebenarnya bisa dicari dua cara, pakai operating income atau pakai simulasi. Nah, asumsikan hasil dari kinerja perusahaan di tahun sebelumnya, yang ini ya, mengacu ke atasnya tuh segini. Hitung degree of operating leverage, sama yang B adalah presiden direktur tuh mengekspektasikan adanya peningkatan penjualan 20%. Ketika penjualan naik 20%, berapakah persentase kenaikan net operating income? Nah, ini ngitungnya sama kayak tadi ya. Kalau udah diketahui degree of operating leverage, terus ketika diekspektasikan ada peningkatan penjualan, kira-kira perusahaan tuh mau dapat laba berapa sih? Jadi kita nggak perlu melakukan simulasi. Terus nomor 5. Jadi ini kalau 5 dan 6 ini kayak simulasi. Kalau kayak gini kasusnya gimana? Yang nomor 6 kalau gini kasusnya gimana? Sebenarnya 5 dan 6 tuh kayak kalau perusahaan mau ngambil kebijakan, misalkan mau menaikkan biaya iklannya, atau mau menaikkan mau menaikkan komisi salesman-nya, itu tuh harus pakai simulasi. Tujuannya agar kalau saya ngambil kebijakan gini, dampaknya apa ke profit sih gitu. Pengennya kayak gitu. Nah, maka dari itu yang nomor 5 dan 6 tuh ini simulasi. Kalau misalkan begini, kira-kira begini, kalian dukung nggak gitu ya. Nah, yang kelima, kita pakai original data. Original data tuh memang data yang poin yang atas ini. Original data tuh ini. Tapi perusahaan tuh sold-nya 18.000 unit. Kalau di sini kira-kira berapa sold-nya? Kan ini $20, ini 400.000. Berarti kan unit yang terjual 400.000 bagi $20 kan 20.000 unit. Nah, ini beda ya. Jadi data refer to original data tuh yang atas. Nah, ini kita pakai dua-duanya tuh pakai ketika terjualnya 18.000. Maka kamu nanti siap-siapkan 18.000, berarti variable expense-nya juga 18.000 unit, disiapkan ya. Nah, dia ini, sales manager-nya, itu meyakinkan dengan ketika ada pengurangan 10% pada selling price. Oke, dan kemudian ada maksudnya gini. Ketika ada pengurangan 10% pada penurunan di harga jual, ini dikombinasikan dengan 30.000 adanya kenaikan sebesar 30.000 di biaya iklan. Ini akan mengakibatkan adanya penaikan penjualan sebesar 1/3. Oke. Buatlah 2 contribution format income statement yang menunjukkan hasil dari operasi tahun kemarin, dan yang satunya
ketika adanya perubahan. Apakah kamu akan merekomendasikan hal tersebut sesuai dengan suggest atau saran dari sales manager? Oke, jadi kan gini ya. Jadi pertamanya terjual 18.000. Nah, si sales manager tuh punya ide gitu lah maksudnya. Punya ide kalau dia yakin dengan adanya 10% pengurangan harga jualnya turun, tapi dikombinasikan dengan adanya peningkatan 30.000 biaya iklan. Nah, dia asumsinya unitnya ini akan meningkat sepertiga, 1/3. Gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Jadi, kalau harga jualnya dikurangi, menaikkan biaya iklan, maka kuantitas penjualannya meningkat. Oke, nah itu gimana? Kamu akan merekomendasikan nggak saran dari sales manager ini? Jadi yang punya saran tuh nih bagian manajer penjualan. Terus kalau yang nomor 6, ini sama kasusnya penjualannya 18.000. Jadi kalau yang ini kamu nanti pakai 2 simulasi ya. Jadi simulasi itu nanti misalkan kayak gini. Ini misalkan 18.000 unit penjualan. Sama nanti sebelahnya adalah ketika ada kenaikan. Berapa unit? Ya kan? Terus nanti yang pastinya biaya variabel, biaya tetapnya, iklan kan biaya tetap ya, bertambah nanti di sini. Jadi nanti dibandingkan. Akan meningkat nggak kira-kira? Nah, kalau yang nomor 6, ini dia nggak pengen, idenya nggak sama. Ini yang punya ide presiden direkturnya, ya nggak pengen mengubah harga jual, tapi dia pengen meningkatkan komisi penjualan sebesar $1 per unit. Jadi ini biaya variabelnya meningkat ya, karena ngasih komisi penjualannya. Dia berpikir dengan adanya perubahan ini dan dikombinasikan dengan beberapa dolar kenaikan di advertising akan meningkatkan penjualan sebesar 25%. Nah, berapa biaya advertising yang dapat meningkat, yang dapat dia tingkatkan dengan profit yang nggak berubah. Itulah. Berapa biaya advertising yang dapat dia tingkatkan dengan profit yang tidak berubah. Jadi yang nomor 6 ini dibandingkan juga 18.000. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nanti opsi yang ini. Tapi kan di sini dibilang gunakan incremental analysis, tapi boleh kok pakai sama kayak ini ya. Pakai simulasi laporan keuangan juga boleh. Ini beberapa konsep teori ya. Anda udah bisa. Terus yang nomor 6. Tapi ada yang nggak saya minta kumpulkan nih sebagai pengetahuan kalian aja. Yang nomor 6 ini ABC, ini sama kayak kemarin ya. Jadi ada Advanced Product Corporation ini memiliki beberapa data terkait dengan ABC. Yang pertama, nilai total overhead-nya. Biasanya pakai data patokan ya, ingat ya ada data patokan. Overhead-nya, ini udah diketahui tarifnya, kan? Udah diketahui tarifnya. Terus ini prosentase pembagian alokasi dari BOP ke aktivitas-aktivitas ke pool activity. Nah, di sini adalah data di tahun ini yang terjadi sekarang. Jadi bukan data patokan. Patokan tuh yang atas. Kalau ini yang saat ini terjadi. Ya. Kalau ini using exhibit 85 as a guide ya. Jadi ini kalau pakai contoh di buku itu, Anda diminta yang pertama prepare report yang menunjukkan first stage allocation dari BOP ke activity cost pool. Kayak kemarin yang prosentase pembagian itu dikalikan sama biaya overhead-nya. Kemarin udah ada ya. Terus yang kedua, Anda hitung tarif aktivitas pada setiap pool activity. Kalau nyari tarifnya berarti hasil dari pembagian tadi ini bukan tarifnya ya, tapi activity-nya sama kayak kemarin. Nah, kan? Kalau udah tarifnya kayak yang
ABC itu yang ketiga nyari BOP-nya. Oke, kalau udah nyari BOP-nya, Anda diminta, ini kan total overhead cost ya. Jadi tarif tadi dikalikan ini. Terus BOP-nya yang BOP aja berarti ya. Unit order sama direct labor hours ya. Terus prepare a report showing a customer margin. Jadi sama kayak kemarin selling price, kurangi direct materials, direct labor sama BOP, dapat product margin, terus dapat dikurangi sama customer relation, dapat customer profit atau customer margin. Gitu ya. Ini tambahan pertanyaan, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Maaf kalau ada suara-suara anak saya yang mengganggu ya. Terima kasih.